warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh peserta webinar, sebelum memulai seluruh rangkaian kegiatannya, dimohon untuk menyalakan videonya dan mematikan audionya agar suara terdengar lebih jelas saat menyampaikan materi. Mungkin baru ada yang bergabung, silahkan untuk nyalakan video dan mematikan audionya. Terima kasih. Sekali lagi, untuk menyalakan videonya dan mematikan audionya. Selamat pagi teman-teman dan guru-guru yang saya hormati. Dengan senang hati, saya menyambut kalian semua di acara webinar ini yang bertema pentingnya mencintai dan melestarikan budaya sendiri. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menghadiri di acara webinar ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran. Izinkan saya memulai dengan memberikan sambutan hangat. Di sini saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kanita Diana Kalbuhadinata. Bagi kalian yang tidak mengenal saya berasal dari jurusan Seni Tari, kelas 10 Tari 1. Asal sekolah saya dari SMKN 10 Bandung. Dengan senang hati, saya bisa bertatap muka dengan teman-teman yang lainnya, walaupun lewat media Zoom ini. Suatu kehormatan juga bagi saya untuk bisa menyambut kalian semua di sini, di acara webinar ini. Sebelum memulai acaranya, saya pribadi akan memperkenalkan moderator kita hari ini, yaitu Teh Sofia Tunisa Putri. Assalamualaikum, Teteh. Waalaikumsalam. Kabarnya? Alhamdulillah baik. Perkenalkan, Teh Sofia ini berasal dari jurusan Seni Tari, kelas 11 Tari 2. Sofia ini bersekolah di SMK Bandung. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung serahkan kepada moderator. Kepada Teh Sofia, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada Kanita yang telah membuka acara hari ini dan juga telah memperkenalkan saya sebagai moderator. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan narasumber hari ini, yaitu Naufal Erizal Putra Pratama dari kelas 10 Tari 3, jurusan Seni Tari SMK Negeri 10 Bandung. Topik pembicaraan hari ini adalah berbudaya bersama, dengan tema pentingnya mencintai dan melestarikan budaya bangsa sendiri. Topik pembicaraan ini bertujuan untuk mengajak para generasi muda untuk lebih mengenal dan mencintai, bahkan dapat melestarikan budaya bangsa kita sendiri. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Naufal, saya persilahkan untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Teh Sofia Tunisa sudah memperkenalkan saya sebagai presenter. Halo, perkenalkan nama saya Naufal Erizal Putra Pratama. Saya dari kelas 10 X Tari 3, jurusan Tari di SMKN 10 Bandung. Hari ini saya akan menyampaikan materi berjudul Berbudaya Bersama. Alasan saya mengambil materi ini karena ada banyak anak muda yang tidak mengerti dan tidak tahu tentang budaya kita. Meskipun negara kita dikenal sebagai negara yang memiliki banyak budaya. Oke, tanpa basa-basi, mari kita mulai. Perlu kita ketahui, seperti yang
Kita ketahui bahwa Indonesia terkenal dengan kekayaan akan budayanya. Budaya yang bermacam-macam tersebut merupakan salah satu kekuatan yang juga sekaligus karakteristik bangsa Indonesia. Mencintai keanekaragaman seni dan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan tanggung jawab kita semua sebagai warga negara Indonesia. Keanekaragaman ini merupakan sesuatu kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan agar tidak dicuri atau ditiru oleh bangsa lain. Melestarikan kebudayaan sebangsa tidak dapat dibatasi oleh usia maupun golongan manapun. Kurangnya minat terhadap budaya. Sejak pasca reformasi hingga saat ini, kebudayaan di Indonesia terus mengalami banyak tantangan, khususnya generasi muda yang sudah mulai banyak kurang memahami kebudayaan lokal. Banyak dari mereka yang kurang tertarik akan kebudayaan lokal. Mereka akan lebih tertarik pada budaya asing, baik budaya barat maupun Asia. Seiring berjalannya zaman, menimbulkan pola hidup masyarakat yang lebih modern, begitu banyak faktor yang menyebabkan budaya lokal dilupakan di masa sekarang. Melihat kenyataan bahwa para generasi muda bangsa Indonesia saat ini lebih memilih kebudayaan asing yang mereka anggap lebih menarik ataupun unik. Kebudayaan lokal yang luntur akibat tidak ada generasi penerus yang akan mewarisi. Mengapa kita harus melestarikan budaya? Karena budaya salah satu warisan nenek moyang yang tak ternilai harganya. Budaya yang merupakan identitas bangsa yang membuat kita berbeda dengan negara lain. Oke, di sini saya akan menjelaskan tiga cara melestarikan budaya kita. Yang satu, kultur experience, merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam sebuah pengalaman kultural. Contohnya, jika kebudayaan tersebut terbentuk harian, maka masyarakat dengan demikian dalam setiap tahunnya selalu dapat dijaga. Dua, kultur knowledge merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalkan ke dalam banyak bentuk. Tujuannya adalah untuk edukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan kekayaan itu sendiri dan potensi kepariwisataan daerah. Dengan demikian, para generasi muda dapat mengetahui tentang kebudayaannya sendiri. Selain dilestarikan dalam dua bentuk di atas, kita juga dapat melestarikan kebudayaan dengan cara mengenal budaya itu sendiri. Dengan hal ini setidaknya kita dapat mengantisipasi pencurian kebudayaan yang dilakukan oleh negara lain. Saya akan memberi contoh. Contohnya, jika budaya berupa tarian, orang-orang didorong berlatih. Tujuan untuk pendidikan atau untuk kepentingan pengembangan budaya itu sendiri dan potensi pariwisata daerah agar generasi muda dapat mengetahui tentang kebudayaan sendiri. Terima kasih untuk waktunya. Kita akan melanjutkan sesi tanya jawab dipandu oleh Sophia Tunisa. Jika kamu punya pertanyaan, kita sangat senang untuk menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Naufal yang sudah menyampaikan materi kepada seluruh partisipan. Bagi yang ingin bertanya, saya persilahkan. Bagi seluruh partisipan yang ingin bertanya, saya persilahkan.
Iya, izin bertanya ya. Baik, Bu. Assalamualaikum, perkenalkan saya Awit Gending Adriani. Di sini sebagai instruktur dari jurusan sanitari SMK Negeri 10 Bandung yang kebetulan instruktur kalian. Terima kasih untuk paparannya mengenai budaya ya. Dan kebetulan sekolah SMK Negeri 10 Bandung itu kan sekolah yang kaya sekali akan budaya Indonesia, khususnya tradisionalnya ya. Karena kalian itu dari jurusan sanitari semua, Ibu ingin bertanya, sebutkan 3 alasan mengapa anak-anak Indonesia harus mencintai budaya. Dan bagaimana cara kamu sebagai generasi muda secara realnya untuk mempertahankan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia. Mohon dijawab pertanyaannya untuk Naufal. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin jawab. Yang nomor 1, kenapa? Ibu coba tanya ulang, Ibu. Baik, boleh dibantu sama moderator ya. Moderator mencatat dan membacakan lagi pertanyaannya. Baik, jadi pertanyaannya, bagaimana cara kita, karena kita sekolah di sekolah seni, jadi bagaimana cara kita buat melestarikan budaya kita menurut kita masing-masing? Gimana, Nova? Caranya yaitu dengan kita sendiri dulu untuk dari diri kita sendiri dulu bisa berlatih atau sekolah di kesekolahan seni untuk mempelajari kebudayaan dan kesenian yang ada di daerah kita ataupun se-Indonesia. Dengan cara mempertahankannya yaitu memperkenalkan kepada masyarakat umum atau masyarakat luar dengan cara kita mengadakan seni pertunjukan atau yang bisa ditonton kalau dikala daring seperti ini, kala pandemi ini, dengan berbagi link YouTube, dengan di-share di Instagram atau media sosial apapun untuk ditonton kepada masyarakat umum agar masyarakat umum bisa tetap tahu dan mau mengembangkan atau melestarikan, mempertahankan kebudayaan kita khususnya Jawa Barat atau Sunda. Terima kasih. Itu aja. Ini mau nanya nih, Naufal, 3 alasan aja Naufal masuk SMK itu apa sih? 3 alasan. 3 alasan. Alasan yang pertama, walaupun saya laki-laki, mungkin agak asing kalau saya laki-laki tapi sekolah jurusannya jurusan tari, karena saya lihat banyak penari laki-laki khususnya, jadi saya ingin melestarikan terus tarian yang ada di Sunda untuk kedepannya untuk dijadikan bahan ajar semua orang.
Yang kedua, karena saya suka tarian, menurut saya tarian itu unik. Yang ketiga, karena saya ingin menjadi seorang seniman, khususnya seniman tari. Terima kasih. Baik. Mungkin kita juga bisa kayak melestarikan budaya, tidak hanya menari, kita juga bisa seperti karawitan dan lain-lain. Nah, khususnya untuk tari, karena saya pribadi jurusan tari, jadi mungkin kita bisa kayak mengikuti sanggar, masuk sanggar kayak gitu. Terus mengajak orang-orang buat nari, latihan kayak gitu. Terus kalau misalkan ada pelatihan kayak gitu, kita bisa ikut, nambah-nambah pengalaman, nambah-nambah ilmu juga. Baik, untuk seluruh partisipan, ada yang mau nanya lagi? Saya izin bertanya. Ya. Silakan. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana keragaman budaya bisa terjadi di Indonesia. Izin menjawab, keberagaman budaya di Indonesia ada karena faktor geografis sebagai negara kepulauan. Keragaman terjadi juga karena letak Indonesia di jalur pelayaran perdagangan dunia, sehingga interaksi dengan budaya bangsa lain menjadi erat. Sekian, terima kasih. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Bebas apa aja. Oh iya, sebentar. Dipotong. Mengingatkan kembali untuk yang videonya masih dimatikan, dinyalain ya. Dan audionya. Terima kasih. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya? Saya izin bertanya. Silahkan. Tadi kan telah disebutkan bahwa keragaman budaya ini sangat yang positif bagi sektor pariwisata. Mengapa demikian? Terima kasih. Maaf, tetap boleh diulangi pertanyaannya. Ya, Jelas tadi. keragaman budaya ini kan sangat positif untuk sektor pariwisata. Ya. Ya. Oh, jadi pertanyaannya itu adalah, kan keragaman budaya kita ini banyak berdampak positif bagi banyak sektor ya, terutama di pariwisata. Nah, jelaskan mengapa bisa demikian. Izin menjawab, karena mengapa dapat dijadikan apa sih dampak positif bagi pariwisata kita, karena kebudayaan kita atau kesenian kita yaitu menjadi suatu ciri khas bagi khususnya untuk daerah-daerah yang ada di Indonesia, untuk menjadi minat orang-orang luar untuk menyaksikannya.
karena budaya kita sangat beragam, itu yang menjadi menarik, yang membuat banyak minat orang luar untuk berada di Indonesia. Terima kasih. Nah, jadi karena negara kita tuh kaya akan kekayaan alamnya juga, jadi banyak turis-turis kayak datang ke Indonesia buat berlibur, atau bahkan ada juga yang datang ke Indonesia untuk belajar budaya kita. Jadi kita juga sebagai warga negara, sebagai pribumi, kita juga masa kalah sama orang luar. Orang luar aja mau belajar, orang luar aja mau belajar budaya kita, masa kita nggak mau? Baik, untuk seluruh partisipan, ada yang mau bertanya lagi? Bebas kok pertanyaannya. Yang mau bertanya? Silahkan. Ibu moderator, boleh saya bertanya sekali lagi? Iya, boleh Ibu. Silahkan. Lebih ke ini ya, saya mau melihat pada zaman sekarang. Banyak anak-anak atau generasi muda yang sejak kecil itu sudah kayak main TikTok, yang kayak gitu. Terus Instagram. Nah, kebanyakan kalau dilihat suka pada menari, tapi lebih ke tarian-tarian barat gitu kan, kayak Korea, kayak dance. Nah, apakah kalian sebagai jurusan seni tari tradisi khususnya mengembangkan bakat kalian di media sosial? Misalnya kayak, apakah kalian sering mengupload kalian memakai busana tari, misalkan mengupload tarian-tarian tradisi untuk diperlihatkan kepada halayak, dan bagaimana pandangan kalian mengenai fenomena anak-anak pada zaman sekarang itu lebih ke K-pop, lebih ke dance, modern dance gitu. Itu tanggapan kalian bagaimana dan kira-kira mensiasatinya bagaimana? Terima kasih, mohon dijawab. Terima kasih Ibu. Silahkan kepada Noval untuk Izin menjawab. Ini pendapat saya, mungkin karena modern dance seperti TikTok atau dance-dance modern yang lain itu bisa dihafal atau gerakannya lebih mudah dihafal, dan musiknya itu lebih bisa dibilang menarik seperti hip hop atau lagu-lagu lain. Dan ya untuk gerakan dan penghafalannya lebih mudah daripada tari-tari tradisional yang ada di Indonesia, khususnya kita. Mungkin karena buat mensiasatinya gimana sih, Novel? Mungkin bisa dengan kayak memperkenalkan gitu. Dengan cara memperkenalkan tarian tradisional kita ya dengan mengajak mengikuti sanggar, membuka sanggar di daerah masing-masing, agar pemuda atau anak-anak zaman sekarang juga terus bisa melestarikan
kesenian atau tarian kita, seperti itu deh. Ya, jadi maksud saya itu, tadi pertanyaan saya ada begini. Apakah secara pribadi melalui media sosial Anda berusaha untuk memperkenalkan budaya tradisi Indonesia ataukah tidak? Itu kan pertanyaan saya tadi. Mohon dijawab ya. Untuk sekarang, untuk saya pribadi, saya belum sepenuhnya menunjukkan sebagai seorang penari untuk melestarikan budaya. Tapi untuk kedepannya mungkin akan sering upload tentang tarian-tarian agar teman-teman atau yang mengikuti saya di Instagram juga tahu dan ingin tahu ingin melestarikan budaya kita. Memangnya dalam pembelajaran tidak memakai media sosial ya untuk tarian-tarian? Menggunakan, tapi untuk saya pribadi kebanyakan mengumpulkan tugasnya tidak ke dalam Instagram kelas atau Instagram tugas. Oh baik, untuk begitu berarti karena ini temanya sebagai berbudaya, untuk kedepannya diharapkan Naufal juga sadar sendiri ya untuk lebih memperkenalkan budaya Indonesia kepada hal luas gitu. Makasih ya. Terima kasih. Sebenarnya saya pribadi kayak untuk pengumpulan tugas-tugas itu guru-guru banyak untuk menyuruh kayak upload Instagram, ada juga yang langsung ke gurunya lewat media sosial WA atau semacamnya, ada juga yang upload YouTube. Sebenarnya kita bisa kayak mengajak misalkan anak-anak sekarang buat yuk nonton ini, misalkan tugas saya gitu, ini tugas saya, ini saya nari ini kayak gitu. Jadi kita juga bisa kayak mengenali ini tugas saya, ini judul tariannya, ini identitasnya, ini mungkin bisa kayak gitu juga kali ya. Baik, selanjutnya apakah ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Apakah sudah cukup? Oh iya, bagi yang partisipan yang mengikuti Zoom ini dipersilakan untuk mengisi link presensi yang sudah dilampirkan di chat. Diisi bagi yang mengikuti. Baik, terima kasih kepada partisipan yang sudah bertanya. Saya Sofia Tunisa Putri undur diri. Penutupan akan dibawakan oleh host kami, yaitu Kanita. Kepada Kanita, saya persilahkan. Terima kasih, Teh. Terima kasih kepada Naufal dan Teh Sofia. Sedikit ulasan pada penjelasan materi mengenai pentingnya mencintai dan melestarikan budaya sendiri. Intinya, sebagai sebuah negara yang memiliki kekayaan budaya yang indah, alangkah baiknya bahwa kita tetap jaga kekayaan budaya tersebut, mulai dari hal-hal kecil yang dapat kita lakukan untuk melestarikannya. Jangan pernah malu
untuk memperkenalkan budaya kita sendiri, karena kalau bukan kita siapa lagi? Itu inti dari materi kita. Dan diingatkan kembali bagi kalian yang sudah partisipasi di webinar acara ini untuk mengisi link absen yang sudah saya share di chat Zoom. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita, yaitu Naufal Erizal, atas ilmu-ilmu pengetahuannya, dan terima kasih juga kepada Teh Sofia Tunisa, selaku moderator kita pada hari ini, yang sigap selama acara berlangsung. Dan tidak lupa terima kasih kepada Ibu Awi, dan juga kepada seluruh peserta webinar yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung ke dalam kegiatan ini. Semoga manfaat yang tadi kita jelaskan bisa berguna bagi kalian semua dan bisa menambah pengetahuan kalian lebih luas. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Terima kasih. Oh ya, untuk semuanya bisa untuk on kamera dulu, kita foto bersama. Jadi yang belum on kamera boleh segera on kamera. Sebentar aja. Ditunggu ya. Kepada Teh Aulia, mungkin. Sudah siap. Yuk. Ya, boleh lihat ke kamera semuanya. Smile. Sekali lagi. Smile. Baik, terima kasih semuanya. Ingatkan kembali, jangan lupa ya, link presensinya diisi.